السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama kita akan bahas yang berkaitan dengan Ramadan adalah fadailus siyam. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah berfirman yang artinya, sungguhnya muslimin, baik itu laki-laki ataupun wanita, kemudian kaum mukminin, baik itu laki-laki ataupun wanita, kemudian orang-orang yang beribadah, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan orang-orang yang jujur, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan orang-orang yang bersabar, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan orang-orang yang khusyuk, baik itu laki-laki dan wanita di dalam salat mereka, dan juga orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan orang-orang yang berpuasa, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan juga orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, baik itu laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini Allah menyebutkan as-saimina was-saimat. Di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, yaitu di kalangan laki-laki ataupun wanita. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan orang itu kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosanya, maka itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Disebut di sini ampunan Allah. Dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang diajarkan, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau bertemu atau beliau menyangka bahwasanya malam itu adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, apa yang doa yang dibaca ketika beliau merasa bertemu dengan malam Al-Qadar tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, beliau mengajarkan kepada beliau, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maha pengampun, dan engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Karena orang kalau sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia akan dihapus dosa-dosa tersebut, yang itu akan menyebabkan dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti di dalam hadis qudsi juga Allah berfirman tentang keutamaan tauhid,
Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku pada hari kiamat nanti dengan dosa sepenuh bumi, dan engkau datang dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Dan ini keutamaan tauhid, menunjukkan bahwasanya sebanyak apapun dosa seseorang itu, selama dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, ya, maka dia ada kemungkinan dihapuskan semua dosa-dosanya, diampuni semua dosa-dosanya. Maka disebutkan oleh para ulama, mereka itu tahtal masyiah, ya, kalau dia bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Tetapi perlu diingat bahwasanya di antara bentuk kondisi seseorang itu tertipu dengan ibadah dan ubudiyah dia kepada Allah, kalau dia tetap berbuat dosa lalu dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dia melakukan dosa, segera dia minta ampunan kepada Allah dan dia bersegera untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang keutamaan puasa, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya kalian berpuasa itu, ya, itu baik, sangat baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puasa itu memiliki kebajikan yang banyak, ya, di samping apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain yang kita tidak ketahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa di dalam banyak hadis, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan puasa dan bahwasanya puasa itu adalah perisai atau tameng bagi seseorang dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah sallallahu bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai, dia adalah tameng yang berlindung dengannya seorang hamba dari azab api neraka. Jadi puasa itu di antara manfaat besarnya adalah melindungi seseorang dari apa? Dari azab api neraka. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau dia berpuasa, maka hatinya akan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Dia akan dijaga daripada syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa alayhi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak bisa menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebagai wija, yaitu puasa itu bisa mengendalikan atau melemahkan syahwatnya, artinya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keutamaan puasa juga, Rasulullah SAW
bersabda seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang atau tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Ya, walaupun zahir hadis ini maksudnya orang yang berpuasa pada saat dia berjihad. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya ini umum juga di luar jihad. Siapa yang berpuasa, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari azab api neraka, yaitu pada jarak 70 tahun. Artinya dijauhkan dari azab api neraka. Kemudian juga puasa itu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani amalin adkhulu bi dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa masuk surga dengan sebab amalan tersebut. Qala ay qala sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum, alaika bis-shaumi la mithla lahu." Hendaklah engkau berpuasa dan tidak ada yang semisal dengan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kemudian Imam Ibn Hibban, juga Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Kemudian orang yang berpuasa itu dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dan juga orang yang berpuasa itu akan diberikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan di akhirat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang dia miliki. Juga keutamaannya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dibandingkan dengan bau kasturi. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis qudsi, qala Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam. Semua amalan anak Adam itu adalah bagi dia, artinya manfaatnya, dan dia ketahui manfaatnya, hikmahnya dan sebagainya, dan balasannya, illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah bagiku, milikku, dan aku yang akan membalasnya. Para ulama menjelaskan tentang firman Allah ini, bahwasanya puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa betul-betul kalau dia jujur di dalam puasanya, dia betul-betul ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang boleh jadi dia menampakkan dirinya berpuasa dengan zahirnya, dengan penampilannya, padahal dia tidak berpuasa. Dan tidak ada yang mengetahui dia tidak berpuasa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya. Nah, orang ketika dia berpuasa dan jujur di dalam puasa, dan dia sadar bahwasanya dia berpuasa itu semata karena Allah, dan dia mengetahui dirinya dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang atau manusia atau makhluk dia bisa mengelabuinya, bisa dia menampakkan dirinya puasa padahal dia tidak puasa, ya, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah akan memberikan dia pahala yang tidak terhitung.
Dan di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata karena iman kepada Allah, betul-betul dia karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena takut celaan manusia kalau dia berpuasa atau pujian manusia kalau dia berpuasa, betul-betul iman kepada Allah, betul-betul karena tauhid, betul-betul karena keimanan bahwasanya puasa itu perintah Allah, wahtisaban, dan semata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Allah katakan was-siyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun. Dan jikalau salah seorang kalian dia berpuasa pada suatu hari, maka jangan dia berkata yang kotor, jangan berkata yang cabul, jangan dia berteriak-teriak. Dan kalau dia dicaci atau dicaci maki oleh seseorang, atau dia ingin diperangi oleh seseorang, diajak bertengkar oleh seseorang, maka hendaklah dia mengatakan, sungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk." Beliau Rasulullah SAW bersabda, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih baik, jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bau kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengan keduanya. Idza aftara fariha ay fariha bisiyamihi, jikalau dia berbuka maka dia berbahagia, ya karena dia berpuasa, dia berbahagia dengan sebab puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan jikalau dia bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat karena dia sudah menunaikan ibadah, dia sudah berpuasa, dia akan bergembira dengan sebab ibadah puasa yang dia lakukan, yang kemudian menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia telah meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karena sebab aku, karena sebab Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan puasa itu adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya, artinya tanpa terhingga. Dan kebaikan itu ia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Artinya pada asal semua kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Adapun puasa, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang tidak terbatas. Kemudian puasa itu secara umum ya kelak akan memberikan syafaat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Hakim, kemudian juga Abu Nuaim dengan sanad yang hasan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa atau amalan puasa atau ibadah puasa, wal Quran, dan Al-Quran, yaitu membaca atau tilawatul Quran atau amalan membaca Al-Quran,
yashfa'ani lil abdi. Keduanya kala ibadah ini, yaitu tilawatul Quran dan puasa, akan memberikan syafaat bagi seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, akan berkata puasa. Ini wajib kita yakini bahwasanya ibadah puasa itu nanti dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bacaan Quran atau amalan kita membaca Al-Quran itu juga akan berkata kepada Allah. Berkata puasa, ay Rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa, wahai Rabbku, aku telah mencegah dia dari makanan dan minuman, aku telah mencegah dia dari makanan dan syahwatnya. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah aku hak syafaat, yaitu bagi dirinya. Wa yaqulul Quran, dan berkata Al-Quran, mana'tuhu an-nawma minal lail, aku telah mencegah dia daripada tidur di waktu malam. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah aku hak syafaat bagi dirinya. Qala fayushaffa'an, kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian puasa dan tilawah Al-Quran itu atau ibadah tilawah Al-Quran itu dia diberikan hak untuk syafaat atau hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga puasa ini di antara keutamaannya bahwasanya dia menjadi kafarah, ya, kafarat bagi ibadah-ibadah yang di situ ada pelanggaran-pelanggaran di dalam ibadah tersebut. Seperti orang yang membayar misalnya kafarat yang berkaitan dengan haji, yang berkaitan dengan umrah yang dilakukan kalau dia melanggar mahdurat ihram atau larangan-larangan ketika ihram. Kemudian juga kafarah yang berkaitan dengan orang yang melanggar sumpah, ya, atau janji. Demikian juga yang berkaitan dengan hukum zihar, dan juga beberapa kafarat yang dia adalah kafaratnya adalah berpuasa. Kemudian juga puasa ini dia menghapuskan dosa-dosa seseorang yang berkaitan dengan ujian seseorang, baik yang berkaitan dengan keluarganya, hartanya, ya, itu akan dihapuskan dengan sebab dia berpuasa, salat, dan juga dengan sebab dia sedekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Ujian seseorang di dalam keluarganya, di dalam hartanya, artinya dosa-dosa yang dia lakukan di dalam keluarga atau di dalam harta yang dia miliki, dan juga di dalam dia bertetangga dengan tetangganya, itu akan ditebus atau dihapuskan dengan sebab salat, atau dihapuskan oleh salat dan juga puasa dan juga sedekah. Ya, di samping juga orang bersegera beramal dengan kebaikan ketika dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, seperti sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari dan juga sahabat Muadz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan yang kamu perbuat dengan kebaikan, maka kebaikan itu yang akan menghapuskan keburukan tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Kemudian keutamaan puasa itu secara umum juga bahwasanya ada satu pintu dari pintu surga dinamakan Babur Rayyan atau pintu Ar-Rayyan,
yang itu jalan masuk khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam hadis sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Pintu Rayyan ini adalah pintu yang masuk melalui pintu ini orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan ini selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Dan kalau orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk melalui pintu Rayyan, maka pintu itu akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak ada setelah itu orang yang masuk melalui pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Dan kalau sudah masuk yang terakhir dari orang-orang yang berpuasa melalui pintu Rayyan, maka dia akan ditutup pintu tersebut. Wa man dakhala syariba. Dan orang yang sudah masuk dalam surga, dia akan minum, artinya dari minuman surga. Wa man syariba lam yadhma abadan. Man syariba lam yadhma abadan. Orang yang sudah minum dari minuman surga, dia tidak pernah akan haus atau dahaga selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga riwayat tambahan dari Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Adapun keutamaan puasa Ramadan atau bulan Ramadan secara khusus, pertama, bulan Ramadan disebut dia dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga menjadi penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda atau furqan antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang mendapatkan atau menyaksikan bulan Ramadan itu, maka wajib dia berpuasa. Kemudian puasa bulan atau bulan Ramadan itu memiliki keutamaan bahwa di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup semuanya, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang hikmah besar daripada puasa itu, agar orang-orang itu menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yang berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tentang apa yang disebutkan bahwasanya kalau datang bulan Ramadan syaitan dibelenggu, jin-jin jahat dibelenggu, ya, kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka akan dibuka semua pintu-pintu surga dan akan ditutup semua pintu-pintu neraka, dan semua syaitan itu dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan itu, bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dia Lailatul Qadar, yaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini
memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu ya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi orang kalau dia beribadah taat bertepatan dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, maka dia akan bernilai ibadahnya lebih daripada ibadah 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, kemudian juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar semata iman, semata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Kemudian puasa Ramadan itu salah satu daripada rukun Islam, dan wajib orang itu berpuasa di bulan Ramadan seperti disebutkan di dalam ayat Quran yang kita sebutkan tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan atau bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu targhib atau dorongan untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang bisa menjadi penggugah kita dan semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan semata karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah yang lain, Rasulullah SAW bersabda seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, artinya yang fardu, dan salat Jumat dan Jumat sampai kepada Jumat yang selanjutnya, dan juga Ramadan kepada Ramadan selanjutnya, itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Artinya di antara Jumat ke Jumat, kemudian di antara salat-salat yang dilakukan, kemudian di antara Ramadan kepada Ramadan selanjutnya, idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dosa besar itu ditinggalkan. Artinya dosa-dosa yang dilakukan seseorang sepanjang tahun, dari Ramadan dia yang pertama kepada Ramadan yang kedua, maka Ramadan itu akan menghapuskan dosa yang selanjutnya. Demikian juga antara solat dengan solat yang selanjutnya, apa yang dilakukan dari dosa itu juga menjadi penebus dan penghancur dosa-dosa. Demikian juga Jumat kepada solat Jumat yang selanjutnya, selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, juga Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Beliau sahabat Abu Hurairah mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar beliau. Artinya mimbar beliau ketika beliau berkhutbah, mimbar beliau ketika khutbah Jumat. Faqala, kemudian beliau mengatakan, amin, amin, amin. Beliau mengatakan 3 kali amin, amin, amin. Amin itu artinya istajib, artinya jawablah, kabulkanlah doaku ya Allah. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, innaka sa'adtal mimbara
faqulta amin amin amin. Ya Rasulullah, engkau begitu naik ke atas mimbarmu, engkau mengucapkan amin amin amin, artinya ucapkan amin 3 kali. Kemudian beliau menjawab, artinya kenapa beliau saya mengucapkan amin itu? Beliau mengatakan, faqala inna Jibril alaihi salam, sungguhnya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, atani, beliau mendatangi aku, faqala man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapatkan atau bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhala an-nara, kemudian dia masuk ke dalam neraka, fa ab'adahu Allah, lalu kemudian dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Qul amin, katakan amin. Ya, artinya orang yang tadinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian Allah jauhkan dengan sebab dia bertemu dengan bulan Ramadan, maka katakan amin. Atau orang itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal banyak hal-hal yang dilakukan di Ramadan yang menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan amin kepada Rasulullah, katakan amin, maka beliau mengatakan amin. Faqultu amin, dan seterusnya. Ya, di antara hadis itu mengatakan barang siapa yang mendapatkan ibunya, ya, atau kedua orang tuanya, ya, dia masih hidup, lalu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, ya, maka dia sungguh celaka. Dan beliau katakan amin. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan ketika orang berpuasa, atau ketika dia berada di bulan Ramadan dan ketika dia berpuasa, maka itu menjadi sebab dia diijabah doanya. Artinya orang yang berpuasa itu dijawab doanya. Kemudian juga menjadi sebab dia dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di Musnad beliau, kemudian Imam Ahmad di dalam Musnadnya, dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dengan sanad yang sahih. Beliau Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki setiap hari dan malamnya, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Dan juga pada bulan Ramadan itu seorang muslim dia memiliki doa yang kalau dia berdoa dengannya maka dia pasti akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berisi 2 keutamaan. Pertama, keutamaan bahwasanya orang itu akan dibebaskan, kesempatan dia akan dicatat termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, yaitu ketika di bulan Ramadan. Dan Allah bebaskan hambanya yang dibebaskan itu setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan doa yang mustajab bagi orang-orang yang berpuasa dan juga orang yang berada di bulan Ramadan. Kemudian di hadis Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, yaitu dengan sanad yang sahih. Beliau sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, artinya dari kalangan sahabat, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian
Laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aitu in syahidtu an la ilaha illallah. Bagaimana pendapat engkau kalau aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah, wa sallaitul khamsa, dan aku salat 5 waktu yang wajib, wa addaitu zakat, dan aku tunaikan zakat yang wajib, wa sumtu ramadhana wa qumtuhu, dan aku berpuasa di bulan Ramadan dan aku salat di malam bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail atau salat tarawih, fa mimman ana, maka aku termasuk dari golongan mana? Artinya kalau aku melakukan hal-hal tersebut, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat 5 waktu yang wajib, kemudian menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan dan juga salat malam. Termasuk golongan apa aku? Rasulullah SAW bersabda, minas siddiqin wasyuhada, engkau digolongkan termasuk as-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang membenarkan yang hak, membenarkan Islam. Wa imamus siddiqin man huwa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga digolongkan ke dalam syuhada. Man imamus syuhada atau sayyidus syuhada? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi akan digolongkan kepada as-siddiqin dan syuhada, ya, kalau dia menunaikan rukun Islam yang disebutkan tadi.